Israel di dunia internasional kini beneran makin gak menentu. Yap, setelah ditinggal bestinya Amerika yang memilih merapat ke Arab, kali ini Israel terus mengalami beragam tekanan dari berbagai negara di dunia. Dan jelas hal itu semakin diperburuk oleh rencana gelap Israel ke warga Gaza yang untungnya berhasil diungkap. Yap, dalam sebuah gambar satelit yang baru-baru ini dipublikasikan BBC di wilayah Gaza, di situ kita bisa lihat kalau ada titik-titik yang dibuat oleh tentara Israel di wilayah Gaza. Yang mana titik itu adalah tempat yang nantinya akan digunakan oleh tentara Israel untuk menyalurkan bantuan setelah mendapatkan tekanan dari dunia. Tentu saja, dunia internasional sangat menentang cara Israel menyalurkan bantuan dengan cara seperti itu. Pasalnya, titik yang berpusat di wilayah selatan yang pada akhirnya dibatasi disebut sebagai cara licik yang dilakukan Israel untuk mengumpulkan seluruh penduduk Gaza di wilayah yang lebih kecil, di mana mereka disebut-sebut akan menggunakan makanan dan obat sebagai senjata sebelum nantinya akan mengusir penduduk Palestina dari tanah mereka sendiri. Jelas rencana itu seketika jadi bahan pergunjingan dunia, yang efeknya so pasti membuat Israel makin dibenci. Lantas apa yang sebenarnya terjadi? Yuk kita bahas bareng-bareng. Semua tahu kalau sejak 2 Maret 2025 yang lalu, Israel dengan segala sikap bengisnya telah memblokade segala akses jalur bantuan ke Gaza. Dan akibat dari tindakan ini, Gaza tak ubahnya jadi penjara yang tak layak dihuni manusia. Lagi mana? Kelaparan sungguh merajalela, yang mana lebih dari 90% penduduk Gaza harus hidup dalam kondisi rawan pangan ekstrim. Bahkan sekitar 244.000 orang, termasuk anak-anak tak berdosa, harus struggling menghadapi ancaman kelaparan akut. Kemudian infrastruktur remuk redam, termasuk di dalamnya ada rumah sakit serta stok air bersih dan juga dapur umum yang terpaksa ditutup karena stoknya habis. Tentu saja, melihat kekejaman modelan gini yang secara hukum internasional juga dapat dikatakan sebagai kejahatan perang, dunia pun sebisa mungkin berusaha untuk bisa menghentikan kejahatan Israel tersebut. Yap, saat ini beragam tekanan benar-benar sedang dirasakan oleh Israel. Tapi bukannya sadar, malah negara Zionis tersebut malah berulah dengan memulai rencana operasi Gideon's Chariots. Nah, operasi ini sendiri dinamai berdasarkan tokoh Alkitab Gideon yang melambangkan penaklukan divine dalam narasi Israel. Yang mana ini juga mencerminkan simbolisme agama yang dikombinasikan dengan kekerasan etnis, dengan tujuan untuk meresmikan pendudukan jangka panjang Gaza dan memaksa warga Palestina meninggalkan tanah mereka. Yap, operasi ini sendiri akan memanfaatkan bantuan yang masuk dengan cara memusatkan penduduk di Gaza, di mana seluruh warga Gaza akan dipindahkan ke zona selatan yang sangat kecil. Dan untuk membuat itu terjadi, Israel akan menempatkan bantuan di pusat-pusat yang dikendalikan oleh militer. Lebih lanjut, segala apa yang direncanakan Israel tentu saja membuat dunia nggak habis pikir. Di PBB, negara besar seperti Rusia, China, dan Inggris secara serentak telah menolak rencana distribusi bantuan dengan skema Israel untuk Gaza tersebut. Sebaliknya, mereka menuntut agar Israel segera mencabut pengepungan selama 70 hari. Kepala Kemanusiaan PBB, Tom Fletcher, dengan tegas mengutuk rencana tersebut sebagai pertunjukan sinis dan dalih untuk kekerasan lebih lanjut. PBB pun kemudian memperingatkan bahwa rencana tersebut bisa memicu pengungsian massal dan membatasi bantuan ke beberapa wilayah di Gaza, di mana mereka juga menilai bahwa Israel akan menggunakan kelaparan sebagai alat tawar-menawar. Kemudian PBB juga menilai kalau Israel dengan sengaja dan tanpa malu-malu memaksakan kondisi yang tidak manusiawi terhadap warga sipil, untuk kemudian meminta Dewan Keamanan PBB untuk bertindak tegas guna mencegah genosida dan menegakkan hukum humaniter internasional.
Yap, kembali lagi, apa yang dilakukan Israel ini bertujuan untuk melakukan pendudukan permanen di Gaza. Dan saat ini Israel tengah menggunakan bantuan sebagai senjata, di mana bantuan kemanusiaan akan mereka jadikan alat untuk memaksa penduduk Gaza mematuhi perintah militer dengan distribusi yang dibatasi pada zona tertentu. Ya pokoknya gitu, Israel udah nggak peduli lagi sama Hamas. Tapi rencana mereka kini 100% untuk bisa menguasai tanah Gaza meskipun lewat cara terkejam dan terlicik sekalipun. Yap, di satu sisi, rencana Israel ini sekali lagi mendapatkan tentangan dan berpotensi mengalami kegagalan. Dan atas dasar inilah, posisi Israel makin dibenci di dunia internasional. Terlebih, setelah mereka ditinggal Amerika yang melipir ke Arab. Ya udah, mau tak mau, mereka kini harus berjuang sendiri, kan gitu. Dan setelah kemarin ada Prancis yang udah mulai ngegas, lalu China yang makin gencar menembus blokade. Kali ini Turki mengambil sikap dengan melakukan boykot ekstra ke Israel, yang mana dua maskapai Turki, yakni Turkish Airlines dan Pegasus Airlines, diketahui telah menutup rute menuju ke Israel dengan menyerahkan slot mereka ke Bandara Ben Gurion. Tentu saja keputusan kedua maskapai ini menyusul langkah sejumlah maskapai internasional lain yang tidak lagi membuka operasi di Israel. Selanjutnya ada Jepang, di mana Menteri Luar Negeri Israel, Gideon Sar, didemo massa pro-Palestina saat mengunjungi Jepang, Rabu 14 Mei 2025 kemarin. Tampak para aktivis membawa poster foto Sar bertuliskan penjahat perang, yang mana tulisan itu juga dibuat dalam bahasa Inggris dan Jepang. Yap, ini kunjungan resmi Sar pertama ke Jepang dalam 15 tahun terakhir, di mana kedatangannya ke Jepang sendiri untuk menghadiri pertemuan negara-negara G7. Namun, sama seperti pejabat Israel lainnya yang berkunjung ke luar negeri, mereka didemo oleh massa pro-Palestina yang ada di negara-negara tersebut. Dan bukan rahasia lagi, kalau penolakan ke Israel di berbagai negara kini semakin besar adanya. Yang mana itu artinya posisi mereka kini beneran makin terkucilkan. Mampus. Yap, terlepas dari apapun, segala yang terungkap pada akhirnya menunjukkan satu hal, yaitu bantuan kemanusiaan bukanlah bentuk balas kasih dari Israel, melainkan strategi militer untuk mengendalikan, mengusir, dan menduduki Gaza. Dan so pasti, rencana ini bukan hanya mendapatkan penolakan dari masyarakat sipil, tapi juga kecaman resmi dari PBB, termasuk negara-negara besar layaknya Rusia, China, Prancis, Turki, Inggris, dan bahkan sebagian negara barat, di mana mereka melihat taktik ini sebagai bentuk baru kolonisasi yang menggunakan kelaparan sebagai alat perang. Meskipun begitu, Israel ini tetap berdalih kalau ini untuk alasan keamanan. Keamanan Mbah Musalto? Gimana bisa disebut keamanan kalau ada 2 juta manusia kelaparan, terusir dari rumahnya, dan hidup dalam ketakutan? Woi, bocil FF pun juga paham kali itu adalah kejahatan yang gak manusiawi. Dan wajar jika dunia menyebut itu adalah genosida. Jelas ini bukan sekedar konflik dan ini bukan sekedar perang. Tentu ini adalah upaya penghapusan satu bangsa yang dilakukan oleh Israel yang dimulai dengan mematikan akses hidup rakyat Gaza secara perlahan. Untuk itu, ayo sama-sama kita berdoa, semoga ini bisa cepat teratasi dan publik Palestina bisa kembali hahaha seutuhnya. Lalu buat Israel, boleh terserah Tuhan mau diapain aja, gas pokoknya, kan gitu.